Kami dari kelompok 9 dan saya Priscilla Gusi Ramalan dengan NIM 2461201002 dan teman saya Franciscus Ivan Ninggolan dengan NIM 246120101037. Dan kami di sini akan membahas materi yang berjudul Manajemen Perubahan dan Inovasi. Pertama, pengertian manajemen perubahan dan inovasi. Manajemen perubahan adalah aktivitas dan strategi yang digunakan untuk mendukung orang, tim atau organisasi dengan menerapkan alat, sumber daya dan pengetahuan untuk mewujudkan perubahan dari keadaan saat ini ke keadaan yang lebih baik secara cepat dan efektif untuk mengurangi dampak dari proses perubahan. Selanjutnya, beberapa ahli mendefinisikan manajemen perubahan sebagai berikut. Menurut Kaufman, Karen, dan Lutz tahun 2007, manajemen perubahan adalah pendekatan yang terstruktur dan digunakan untuk membantu tim, individu, ataupun organisasi untuk perubahan dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik. Yang kedua, menurut Winardi tahun 2011, manajemen perubahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola perubahan secara lebih efektif yang di dalamnya memerlukan pengetahuan terkait motivasi, kelompok, kepemimpinan, konflik, dan komunikasi. Lalu, menurut Wibowo 2012, manajemen perubahan adalah suatu proses yang dibuat secara sistematis dalam menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam memengaruhi perubahan pada mereka yang akan terkena efek dari proses tersebut. Lalu menurut Neuheimer 2007, manajemen perubahan adalah suatu proses, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengelola proses perubahan pada sisi individu untuk mencapai suatu hasil yang dibutuhkan dan untuk menerapkan perubahan secara lebih efektif dengan agen perubahan, sistem, dan tim yang lebih luas. Inovasi menjadi faktor kunci sukses organisasi atau bisa dibilang key success factor bagi setiap organisasi atau perusahaan dalam memenangkan sebuah persaingan. Lalu kita akan membahas tentang proses dan strategi manajemen perubahan dan inovasi. Menurut Kotter tahun 1996, terdapat 8 strategi dalam proses membangun manajemen perubahan pada suatu organisasi, yaitu yang pertama, establishing a sense of urgency atau membangun rasa urgensi. Pada tahapan ini adalah tahapan untuk membangun motivasi dengan mengkaji realita pagar dan membahas potensi krisis peluang besar sehingga timbul alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, claim the guiding coalition atau menciptakan koalisi penuntun. Pada tahapan ini dibentuk sebuah tim untuk memulai perubahan sebagai sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk memimpin perubahan. Nomor 3, developing a vision and strategy atau merumuskan visi dan strategi. Pada tahapan ini perlunya dibuat sebuah visi untuk membantu mengarahkan upaya perubahan dan merumuskan strategi untuk mencapai visi. Nomor 4, communicating the change atau mengkomunikasikan visi perubahan. Pada tahap ini mengkomunikasikan dan strategi perubahan pada seluruh elemen organisasi, menggunakan setiap yang kesempatan yang ada dan menjadikan koalisi penuntun sebagai perilaku yang diharapkan oleh pegawai. Nomor 5 ada empowering broad-based action atau memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Kegiatan-kegiatan dengan melibatkan keseluruhan elemen organisasi untuk menyingkirkan rintangan, mengubah sistem dan mendorong keberanian mengambil resiko serta ide. Nomor 6 ada generating short term wins atau menghasilkan kemenangan jangka pendek. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk meningkatkan kinerja sebagai hasil dari perubahan atau kemenangan yang dapat dilihat. Nomor 7 ada consolidating gains and producing more change atau mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan untuk membuat proses perubahan tersebut semakin besar dengan menggunakan kredibilitas yang semakin meningkat untuk mengubah semua sistem.
Nomor 8 ada anchoring new approaches in the culture, atau menambatkan pendekatan baru dalam budaya. Dalam tahapan akhir ini, semua hasil perubahan yang telah dilakukan dijadikan budaya kerja yang baru dengan menciptakan kinerja yang lebih baik melalui perilaku yang lebih baik. C. Peran manajemen sumber daya manusia dalam perubahan dan inovasi. Management of change adalah suatu proses sistematis yang dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Manajemen perubahan ditunjukkan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses dengan cara terorganisasi dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Yang D. Isu dan tantangan manajemen perubahan dan inovasi. Pada umumnya, dalam setiap perubahan menunjukkan bahwa selalu saja ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Dengan adanya perubahan, sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan, yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual, yang dilakukan oleh kelompok dan organisasional. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang disampaikan secara berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan hingga merasa nyaman dan menyenangkan. Hal-hal ini yang bisa jadi dipandang akan mengancam kebiasaan-kebiasaan, kenikmatan-kenikmatan. Penerapan e-government menimbulkan ketakutan bagi sebagian pegawai yang merasa tidak yakin bisa berhasil menyesuaikan diri dengan sistem kerja baru. Terima kasih.